Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian para pengelola BOS dimanapun berada? Bagaimana dengan persyaratan pencairan BOS tahap yang kedua? Apakah persyaratan Bapak Ibu sekalian sudah di-upload di portal BOS Kemenag atau masih dalam proses? Baik, sampai saat ini saya juga masih kadang gitu ya menerima banyak pertanyaan terkait uh, persyaratan-persyaratan pencairan dana BOS madrasah tahap yang kedua tahun 2021, di mana permasalahannya sih sebenarnya bertumpu pada form-form atau format-format yang harus disiapkan oleh lembaga atau madrasah yang harus diupload di portal BOS Kemenag. Semoga video ini membantu Bapak Ibu sekalian para pengelola BOS untuk mempermudah atau mempercepat gitu. Soalnya kecepatan proses itu di pusat itu ditentukan oleh kecepatan apa ya istilahnya itu, bagaimana cepat atau lambatnya kita gitu ya, lembaga di madrasah masing-masing gitu. Semoga kita nih membantu proses ini semakin lancar saja. Baik, sebelum dilanjut, saya mohon Bapak Ibu sekalian yang baru saja menemukan channel ini untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya nih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian para pengelola BOS dimanapun berada, yang pertama form yang harus disiapkan oleh para lembaga, baik era atau madrasah, dalam percepatan proses pencairan atau usulan pencairan dana BOS madrasah tahap yang kedua, yaitu di mana lembaga harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Form ini dibuat oleh bendahara atau lembaga atau madrasah, baik MI, MTS dan atau MA, untuk selanjutnya di-upload di portal BOS Kemenag. Format ini sebenarnya ada perbedaannya dengan format yang sudah tertera di Juknis BOS Madrasah tahun 2021, di mana formatnya di sini lebih lengkap aja gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya sih sama gitu, hanya di sini lebih terperinci saja. Perbedaannya hanya itu saja. Jadi kita lengkapi ya. Kemudian ini data ini dilengkapi sebagaimana instruksi nomor KRWS kewenangan itu dikosongkan. Kemudian di sini satkernya Direktorat KSK Madrasah. Kemudian nomor dokumen kita nih dilengkapi juga. Ini diisi dengan nomor surat keluar ya kalau saya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga ini sebagai dasar aja nih melengkapi format ini supaya lebih jelas aja gitu. Secara tata administrasinya jelas gitu. Kemudian KPPN juga kosong saja karena sampai saat ini belum ada informasi, atau Bapak Ibu sekalian punya dasar atau informasi ini tentang nomor ini nih, data yang ini, silakan saja gitu. Malah di komen aja di video ini supaya saya juga bisa melengkapi lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian yang dilihat oleh dalam hal ini adalah Kementerian Agama sebagai satker dana BOS madrasah di Kementerian Agama adalah dilihat dari buku kas sini ya. Lihat dari buku kas, saldo awalnya sih berapa, kemudian pengurangannya berapa, ada saldo atau tidak, kayak gitu ya. Nah, ketentuan finalnya adalah yang dilihat adalah buku kasnya, saldo awalnya berapa, ada pengurangannya berapa, maksudnya pembelanjaan pengalokasiannya berapa, kemudian ada saldo akhir atau tidak, kayak gitu. Nah, di sini juga sama sih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada buku pembantu uang muka, voucher dan sebagainya, ini juga dasarnya dari BKU ya, BKU, BKT, kemudian buku bank kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pengalokasian dananya simpel, saldo awalnya berapa, saldo akhirnya pengurangannya berapa atau pengalokasiannya berapa, saldo akhirnya ada atau tidak gitu. Kalau nggak ada berarti di sini nol, di sini juga nol gitu ya. Nah, seperti ini juga sudah bagus karena apa? Karena memang sudah lengkapnya adalah buku kasnya berapa, pengalokasian berapa, ada saldo akhir atau tidak, kayak gitu.
Ya, kemudian yang dilihat di sini juga uang tunai di brankas. Ada uang tunai atau tidak? Nah, berdasarkan BKU yang saya susun, di brankas tidak ada uang tunai. Kemudian uang di rekening, apakah ada uang di rekening? Berdasarkan BKU yang saya susun juga tidak ada, 0. Nah, jumlah kas semuanya 0. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan lagi bahwasanya dasar pengisian format laporan pertanggungjawaban adalah dari BKU dan buku pembantu, buku kas tunai, kemudian juga pajak gitu ya. Formatnya yang ini. Saya sengaja ini mengambil format yang dijelaskan atau di-share oleh Pak Parman di Madrasah Reform ya, karena ini menurut saya lebih pas aja lah gitu ya dengan perkembangan pembukuan sekarang ini gitu. Ini buku kas yang saya susun mulai dari bulan April. Kenapa? Karena di bulan April baru kita mengadakan transaksi gitu, baik penerimaan ataupun pengeluaran. Sebagaimana tertera di sini, tanggal 3 April 2021 terima transfer BOS tahap 1. Jadi madrasah sebagaimana yang tertulis di rekening itu transfer atau penerimaan transfer dari Direktur KSR Madrasah ke rekening madrasah itu tanggal 3 April 2021. Sejumlah ini penerimaan, kemudian saldo akhirnya di sini. Kemudian madrasah baru bisa menarik uang di rekening bank itu dengan nomor bukti BK001 tarik tunai, yaitu tanggal 6 April di sini ya, tarik tunai. Kemudian saldonya 3. Setelah dikurangi tarik tunai sejumlah 71.600.000, saldo menjadi 36.200.000. Ini saldo di rekening gitu ya. Dan jumlah ini adalah jumlah yang tertera di buku rekening, dan uang kas tunai adalah sejumlah tarik tunai dari bank, yaitu 71.600.000. Nah, kemudian diikuti oleh pengalokasian dana mulai dari bayar honor sejak Januari sampai April, jumlahnya sekian-sekian kayak gitu ya. Kemudian bayar langganan daya dan jasa bulan Januari sampai dengan April. Semuanya dari Januari sampai April dengan bukti-bukti yang memang akurat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga saldo akhir di buku kas di untuk bulan April ada 36.200. Ini adalah saldo bank ya. Jadi untuk saldo kas tunainya 0 di sini. Jadi kenapa? Karena pembelanjaannya 71.600.000 rupiah. Jumlah saldo 36.200 itu adalah saldo yang ada di buku rekening, bukan di kas tunai, bukan. Kayak gitu ya. Nah, setelah buku kas disusun, nah ini ya, berarti kita langsung, ini format yang dari Pak Farman Izhar di Madrasah Reform ya Bapak Ibu sekalian, jadi sama aja gitu. Hanya kan beliau ada lebih terperinci kayak gitu. Tapi madrasah kan pembelanjaannya itu kan beda-beda gitu. Ada yang lebih simpel kayak gitu ya. Nah, kemudian buku pembantunya, di buku pembantu ada terima transfer BOS tahap yang ke-1, kemudian juga tarik tunainya gitu ya. Ini buku pembantu bank. Nah, untuk pembantu bank mah yang ditulis di sini adalah, atau yang dirinci di sini adalah yang sifatnya pembayaran yang transfer kayak gitu. Nah, di madrasah saya nggak ada gitu ya. Misalkan bayar guru ditransfer enggak gitu ya. Jadi karena memang keadaan atau kondisi lingkungan masing-masing lah gitu ya. Nah, kalau misalkan ada transfer berarti ditulis aja di sini di buku pembantu bank ini gitu, karena sifatnya yang pembayaran yang ditransfer kayak gitu. Kemudian untuk buku kas tunai, buku kas tunai yang disusun adalah dari BKU yang tadi ya. Jadi kita merinci lagi setiap pengalokasian dana yang dilakukan dengan uang tunai. Nah, karena saya semuanya dengan uang tunai, jadi dengan jumlah
tarik tunai sejumlah 71.600.000, berarti saya mengalokasikan dana di kas tunai itu sejumlah dana yang ditarik tunai pada awal bulan April itu gitu ya. Nah, sehingga saldo akhirnya di kas tunai 0. Kenapa? Karena pembelanjaan saya di bulan April itu sejumlah dana yang ditarik secara tunai di bank atau di rekening bank gitu. Nah, kalau kayak gini, udah simpel kayak gini sih mudah gitu ya. Kemudian untuk pajaknya nih, karena nggak ada pengalokasian dana yang berpotensi pajak kayak gitu. Nah, untuk bulan Mei juga sama ya Bapak Ibu sekalian. Ini bulan April saya pengalokasian dana seperti ini. Nah, untuk bulan Mei juga sama nih. Ya. Untuk buku kas nih, saya punya saldo 36.200 lagi nih di buku rekening. Saldo awalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian saya tarik di bulan Mei adalah untuk pengalokasian Mei 18 juta. Gitu ya, 18 juta. Nah, kemudian saya alokasikan lagi saldo saldo kas tunai ini, kas ini saya alokasikan sehingga jumlahnya 18.200. Berarti di bulan Mei juga saya tidak menyimpan kas secara tunai. Jadi kas yang di bulan Mei juga itu hanya ada kas di buku rekening saja, yaitu sejumlah 18.200.000 rupiah gitu ya. Nah, kemudian setelah buku bank, sebagaimana saya sudah sampaikan, jadi karena buku bank itu hanya mencatat pengalokasian dana yang dilakukan secara transfer kayak gitu ya. Nah, jadi madrasah saya tidak ada misalkan bayar ATK secara transfer enggak gitu ya. Jadi secara manual semua kayak gitu ya. Jadi ditulis di sini hanya saldo awal. Saldo awal di bank 36.200, kemudian tarik tunai 18 juta, kemudian saldo di bank berarti 18.200. Nah, kayak ini simpan di akhir. Kayak gitu. Simpel kan Bapak Ibu ya? Nah, kemudian di buku kas tunai juga sama. Ini adalah semua ini dari kas umum saya alihkan ke sini semua. Kenapa? Karena ini adalah pengalokasian dana dari tarik tunai sebesar 18 juta. Kemudian dialokasikan secara tunai semua. Makanya saya saya tulis semuanya secara rinci di buku kas tunai. Nah, kayak gitu ya. Nih, saldo awal nggak ada saldo di kas tunai itu ya. Jadi semuanya saldonya di buku bank, di rekening ya gitu. Makanya tarik tunai 18 juta. Nih, ini pengalokasian dananya kayak gini. Jumlahnya 18 juta. Nah, bulan Mei juga sama, saya tidak menyimpan saldo tunai. Jadi saldonya hanya di buku rekening saja. Nah, sehingga karena kita hanya menyimpan kas di buku rekening saja, pembukuan di bulan Juni juga sama seperti itu. Saldonya 18.200 itu di buku rekening. Nah, kemudian tarik tunai 18.200 sehingga di buku rekening tidak ada saldo sama sekali, 0. Nah, setelah dialokasikan di bulan Juni, jadi buku rekening saya 0 saldonya, jadi tidak ada saldo untuk pengalokasian dana di bulan Juni kayak gini. Kemudian setelah buku kas saya masukkan juga di buku bank. Buku bank juga sama ya, saldo di banknya 18.200 tadi. Kemudian ditarik secara tunai 18.200 sehingga saldonya 0, tidak ada saldo sama sekali. Jadi sekarang di rekening madrasah saya tidak ada dana sama sekali, 0 ya. Bagaimana dengan buku rekening Bapak Ibu sekalian atau di madrasah Bapak Ibu sekalian? Apakah masih ada saldo atau tidak? Di madrasah saya 0. Nah, kemudian di buku kas tunai juga sama, karena tidak ada saldo ya. Tarik tunai 18.200 sehingga saldonya 18.200, kemudian dialokasikan secara tunai semuanya sehingga 0 di sini ya. Jadi madrasah saya di buku rekening dan di brankas itu semuanya tidak ada saldo, 0 semuanya, nggak ada saldo, semuanya dihabis ya.
Di rekening 0, kemudian juga di kas tunai juga tidak ada sama sekali kas. Nah, sekarang karena buku kas umum, kemudian juga buku bank, buku kas tunai, pajak sudah tersusun dengan simpel. Nah, ini sudah masuk link ke LPJ, sehingga di sini ya, sebagaimana pemaparan saya, buku kasnya saldo awalnya 107.800, kemudian pengurangannya atau pengalokasinya 107.800, sehingga saldo akhirnya 0. Jadi sebagaimana yang saya paparkan tadi, jadi madrasah saya tidak punya saldo baik di brankas secara tunai maksudnya, ataupun di buku rekening di bank. Jadi 0 semuanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, semoga paham ya Bapak Ibu sekalian tentang pengisian format laporan pertanggungjawaban yang harus kita upload di portal boskemenag.go.id. Semoga paham Bapak Ibu sekalian. Format ini saya sampaikan lagi ya, ini adalah format yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Farman di Madrasah Reform yang beberapa saat yang lalu sudah melakukan siaran secara langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.